meminta sedikit progres dari RRI maupun TVRI. Mungkin pada pelaksanaan APBN 2022, ya, saya ingin untuk bisa mendalami sedikit apa saja program yang telah dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dalam merespon kondisi objektif permasalahan yang dihadapi oleh TVRI dan RRI dalam menjalankan fungsi tugas. Kemudian yang kedua terkait dengan pengajuan anggaran belanja tahun 2023, saya ingin untuk anggaran ini harus mengikuti misi daripada TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, ya, dan juga disinergikan dengan program prioritas pemerintah di tahun 2023, apalagi dalam mempersiapkan Pesta Demokrasi 2024 yang menjadi konsentrasi seantero rakyat Indonesia dan pemerintah. Ini harus sudah bisa menjadi prioritas. Kenapa demikian? Ya, 2023 itu kita sudah masuk di tahapan pelaksanaan kampanye pemilu. Dan ini harus ada di benak Bapak-Bapak sekalian untuk sudah mulai memprogramkan sebagai lembaga penyiaran publik, ya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung kebijakan pemerintah, ya, apa sih yang sudah didesain dan disusun untuk mendukung Pesta Demokrasi 2024 mendatang, baik pemilu, pilpres maupun pileg. Kemudian yang berikut saya lihat ada perbedaan anggaran yang cukup signifikan. Mungkin yang pertama di LPP RRI. Seperti tadi juga sudah dikritisi Mbak Nurul, saya juga mengkritisi hal yang sama. Pertama terkait dengan pengembangan program dan produksi siaran radio publik. Saya lihat anggarannya ini kalau hanya sekitar 10 miliar, ini kita mau ngapain dalam 1 tahun? Tidak akan efektif, Pak Dirut. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran internasional. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran lokal. Nah ini saya lihat berbanding terbalik dengan pengelolaan keuangan LPP RRI yang mencapai 790 sekian miliar. Nah, pertanyaan saya, mindset dan misi kita untuk mengantarkan radio penyiaran publik ini mau diarahkan kemana? Sehingga anggaran yang disusun pun juga tidak bisa mendukung apa yang kita maksudkan sebagai lembaga penyiaran publik tadi. Tuh, dengan anggaran yang seperti itu, saya pikir tidak bakal maksimal untuk bisa kita mengangkat supaya RRI ini menjadi salah satu dari sekian radio swasta yang ada di tanah air ini. Sehingga kita itu mampu bersaing dan mampu meyakinkan publik juga dalam mendengar, dan semakin hari semakin meningkat para pendengar siaran radio Republik Indonesia, tapi juga siaran-siaran internasional yang memang perlu dan harus kita tingkatkan dalam mendukung tugas-tugas diplomasi Indonesia di kancah internasional. Nah, yang berikut saya pikir terkait dengan hal-hal yang tadi itu, ya, untuk TVRI, ya, saya pikir untuk TVRI hal yang sama pun juga saya harapkan, ya, terutama dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional. Nah, kalau media-media swasta yang ada tidak semua mempunyai, ya, perwakilan di setiap wilayah di Indonesia. Nah, TVRI maupun RRI ini kan salah satu yang akan mendukung kesuksesan dari bapak-bapak ini adalah perwakilan-perwakilan kita yang ada di daerah dalam menyiarkan berbagai macam berita dan perkembangan pembangunan yang tentunya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Nah, sehingga lembaga-lembaga penyiaran lokal, bukan lembaga penyiaran, tapi perwakilan-perwakilan kita yang ada di tingkat lokal, ya, terus harus kita dorong dengan anggaran yang maksimal.
Nah, saya mendukung RRI dalam rangka mengupgrade peralatan. Nah, peralatan harus kita upgrade Pak Dirut, karena dari waktu ke waktu kita harus juga mengupgrade sehingga bisa kita bersaing. Gitu. Terutama kantor-kantor perwakilan RRI kita di seluruh wilayah di Indonesia memang banyak yang harus menjadi PR kita untuk kita benahi. Karena infrastrukturnya ada, tetapi butuh di-upgrade sehingga bisa nyaman dan memadai dari aspek infrastrukturnya ya dan peralatan untuk bisa mendukung pengembangan penyiaran kita ke depan. Tetapi memang untuk anggaran ini saya pikir harus dievaluasi lagi kembali ya, sehingga ke depannya tentunya akan maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dari teman-teman yang ada di daerah. Nah, kemudian saat ini yang menjadi tantangan RRI di pusat ya, saya pikir pertama ya adalah branding RRI sebagai radio Republik berbasis multiplatform. Nah, ini mungkin harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua juga populasi pendengar RRI dan TVRI ini harus sebanding juga dengan jangkauan luas siaran. Seperti tadi saya sampaikan, kalau luas siaran kita mempunyai perwakilan di seluruh wilayah-wilayah Indonesia, berarti jangkauan siaran kita harus dari waktu ke waktu meningkat. Dan kita tidak boleh bersaing dengan TV swasta maupun radio-radio swasta yang ada saat ini. Nah, kemudian yang berikut saya pikir soal kinerja TVRI dan RRI juga perlu dari waktu ke waktu ada transformasi yang lebih konkret, sehingga bisa mendukung peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. TVRI saya pikir Pak Dirut kami apresiasi karena saya dulu juga tidak terlalu tertarik menonton TVRI, sekarang hampir saya buka TV rata-rata TVRI ketimbang Metro dan TV One bahkan Kompas TV. Jadi itu saya berikan apresiasi karena ada kemajuan dalam mendesain siaran-siaran televisi. Gitu. Tapi saya pikir tugas besar karena Pak Endarsmo dimandatkan Dedi Dirut belum mencapai 1 tahun, mudah-mudahan di tahun 2023 harus sudah bisa melakukan branding sehingga ada kemajuan untuk RRI ke depan. Nah, ini mungkin beberapa catatan-catatan dari saya, sekaligus juga menanyakan soal alokasi anggaran terbalik menurut saya yang ada di RRI. Saya pikir itu mungkin pimpinan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan.